saya akan menyampaikan satu tema pembukaan rahasia firman, yaitu Perang Dunia yang ketiga dan 1/4 penduduk bumi mati. Ini yang tertulis di dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat 7 sampai ke 8. Jadi kitab Wahyu ini dirancang Tuhan untuk difahami secara sempurna di akhir zaman. Meskipun penulisannya sekitar 2000 tahun yang lalu, tetapi akan menjadi sempurna bisa dipahami oleh umat manusia di akhir zaman. Saya akan berbicara dari Perang Dunia yang ketiga, sebab banyak orang yang memberitakan langsung Perang Harmagedon, saudaraku. Jadi tidak melalui proses Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 ke-8, itu perang yang memakan korban 1/4 penduduk bumi. Tidak melalui proses Wahyu pasal 9, ada satu perang besar yang memakan korban 1/3 penduduk bumi. Nah, saya akan terangkan pada saudara supaya saudara menjadi paham. Jadi tidak langsung kita itu menuju kepada perang Harmagedon, ya. Saudaraku, jadi sekali lagi kitab Wahyu ini dirancang Tuhan untuk bisa dipahami secara sempurna di akhir zaman. Saudara, kita ketahui Perang Dunia yang ke-1 itu yang menyebut dan menamakan sebagai Perang Dunia juga adalah kesepakatan manusia itu sendiri, dan memakan korban kurang lebih 40 juta jiwa mati pada saat Perang Dunia yang pertama. Ini terjadi tahun 1914 sampai dengan 1918. Jadi korbannya 40 juta, kurang lebih segitu, atau bisa lebih banyak sedikit, saudaraku. Kemudian penduduk bumi pada saat itu adalah 1,8 M. Jadi ini belum seperti yang ditulis di dalam kitab Wahyu. 1/10 pun belum. 1/10 dari 1,8 M itu kan 180 juta. Jadi kenapa Perang Dunia 1 itu tidak ditulis di Alkitab? Karena saudaraku, dari pandangan Tuhan ini rupanya masih satu skala yang kecil. Kemudian saudaraku, Perang Dunia yang kedua yang terjadi tahun 1939 sampai 1945 dengan diakhiri dibomnya Hiroshima dan Nagasaki itu dengan bom nuklir oleh Amerika, saudaraku. Kemudian Perang Dunia yang kedua itu menelan korban antara 50 sampai 70 juta jiwa. Nah, pada saat Perang Dunia itu terjadi, Perang Dunia kedua itu terjadi di tahun 45, akhir Perang Dunia kedua, itu penduduk bumi sekitar 2,3 miliar. Jadi belum ada 1/3 penduduk bumi. Saudara, oleh karena itu ini pun belum menggenapi apa yang disebut di dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat yang ke-7 dan ke-8. Sebab 1/10 dari 2,3 miliar itu adalah 230 juta, saudaraku. Dan yang mati pada saat Perang Dunia yang kedua itu baru 50 sampai 70 juta jiwa. Bayangkan saudaraku, nanti kalau kitab Wahyu pasal yang ke-6 itu digenapi, maka dunia ini akan betul-betul bergoncang dan tipe peperangannya sudah berbeda dengan peperangan di zaman Perang Dunia 1 maupun Perang Dunia yang kedua. Karakter tipe peperangannya berbeda, makanya korbannya sedemikian besar, ya saudaraku. Sebelum kita nanti mengalami yang disebut harpazo, sebelum terjadi di bumi yang disebut masa antikris, itu akan ada satu peperangan besar yang harus kita lewati. Bukan satu, ya, ada dua perang besar yang kita lewati, yaitu perang yang ditulis di dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat 7 dan 8. Itu korbannya 1/4 penduduk bumi. Kemudian perang yang ditulis di dalam kitab Wahyu pasal 9
ayat 13 sampai 16. Itu nanti korbannya adalah sepertiga penduduk bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi baik perang dunia yang ke-1 maupun perang dunia yang kedua itu yang bersepakat dan menamai itu sebagai perang dunia 1 dan 2 itu juga adalah manusia. Dan ini tidak dituliskan di dalam Alkitab karena Alkitab menulis nanti yang merupakan rentetan peristiwa akhir zaman, yang merupakan rentetan peristiwa besar akhir zaman itu bukan sekedar perang yang menelan korban 40 juta orang atau mungkin 70 juta orang. Tidak, saudaraku, tetapi yang merupakan rentetan dari kegerakan kuda putih. The point-nya seperti itu. Yang merupakan rentetan dari kegerakan kuda putih, kuda merah, kuda hitam, kemudian kuda kelabu. Pada saat itulah nanti 1/4 penduduk bumi itu mati. Saudaraku, jadi perang-perang yang disebut manusia disepakati sebagai perang dunia ke-1 dan perang dunia ke-2 itu tidak dicatat di Alkitab, tetapi diberi nama oleh kesepakatan manusia. Sedang yang merupakan rentetan besar dari peristiwa akhir zaman adalah perang yang dicatat di dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat 7 sampai 8 dengan mencatat secara jelas korban yang meninggal pada saat perang itu terjadi nanti adalah 1/4 penduduk bumi. Coba kita akan membaca Wahyu pasal 6 ayat 7 sampai 8. Jadi nggak langsung Harmagedon ya. Ada orang yang bilang, wah sekarang sudah dekat perang Harmagedon. Belum, saudaraku, ini harus kita lalui dulu. Wahyu pasal 6 ayat 7 sampai 8 itu harus kita lewati dulu. Saudaraku, nanti akan ada perang besar lagi di Wahyu pasal 19. Nah, itu yang namanya Harmagedon. Dan di Wahyu pasal 9 pun sebelum Harmagedon itu nanti ada perang besar lagi yang menelan sepertiga penduduk bumi. Nanti kita akan sekilas menyimak. Sekarang kita akan simak dulu perang besar yang memakan korban 1/4 penduduk bumi. Wahyu 6 ayat 7 sampai 8 dibaca. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Terus? Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan Maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Amin, saudaraku. Ini meluncurnya kuda kelabu. Jadi perang dunia yang akan memakan korban 1/4 penduduk bumi merupakan rentetan peristiwa setelah kegerakan kuda putih. Jadi setelah kita nanti mengabarkan pertobatan kepada Israel, kembalinya Injil kepada Israel, dan Israel kemudian menerima, saudaraku, Tuhan Yesus sebagian besar menerima Tuhan Yesus, saudaraku, pada saat itu akan ditandai beriringan, bahkan pemeteraian Israel dengan perang besar ini terjadinya beriringan. Saudaraku, perang besar yang dicatat di dalam kitab Wahyu yang merupakan rentetan peristiwa hukuman meterai. Jadi kalau belajar kitab Wahyu kita harus ngerti melalui pewahyuan yang jelas, detail kronologis dari penghukuman meterai, penghukuman sangkakala, dan penghukuman 7 bokor murka Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi tidak langsung Harmagedon. Ini akan ada perang yang memakan korban 1/4 penduduk bumi. Dan saudaraku, di sini ditulis, ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat. Makhluk yang keempat itu siapa? Saudaraku, makhluk di bait suci yang tertulis dalam Wahyu pasal 4 ayat 7 yang seperti burung nasar yang sedang terbang. Itu penampilan Tuhan Yesus sebagai anak Allah, atau yang dicatat di dalam Injil Yohanes, itu penampilan Tuhan Yesus sebagai anak Allah. Itu yang memerintahkan keluarnya penunggang kuda kelabu. Nah, di dalam iman, di dalam makrifat, kita melihat
saudaraku, bahwa penunggang kuda kelabu ini nanti adalah hamba Tuhan dari Amerika, saudaraku. Maka nanti yang akan detail bisa menerangkan mengenai Wahyu pasal 6 ayat 7 dan 8 ini adalah hamba Tuhan atau guru yang dari Amerika. Saudaraku, saya mengerti juga, tetapi saya tidak terlalu detail untuk hal ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi beriringan dengan pertobatan Israel, itu nanti akan ada perang yang memakan korban 1/4 penduduk bumi. Saudara, yang menyuruh meluncurnya kuda kelabu itu adalah makhluk yang keempat dari bait suci Allah. Penampilan Tuhan Yesus sebagai anak Allah. Itu yang menyuruh meluncurnya kuda kelabu. Kemudian kenapa penunggang kuda hijau kuning atau kuda kelabu itu disebut maut, Thanatos, dan Hades, saudaraku? Saudara ingat di Wahyu pasal 1 ayat yang ke-17 dan 18. Kalau di Wahyu pasal 1 ayat yang ke-16 itu, tangan kanan Tuhan Yesus itu memegang 7 bintang, tetapi di tangan kirinya dia memegang, saudaraku, segala kunci maut dan kerajaan maut. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi hamba Tuhan yang akan dipakai untuk bernubuat sehingga terjadi perang dahsyat yang menelan 1/4 penduduk bumi sebagai korban, itu adalah orang yang saudaraku, diperintah oleh Tuhan dan dipinjami, di dalam bahasa saya gitu, saudaraku, kunci maut dan kerajaan maut. Karena Tuhan yang memegang kunci maut dan kerajaan maut itu. Kunci Thanatos dan Hades itu Tuhan Yesus yang megang. Di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ke-17 sampai ke-19 bisa saudara baca di sana. Jadi saudaraku, nanti beriringan dengan akan terjadinya pertobatan Israel, itu Israel akan dihimpit. Salah satunya adalah dengan cara perang yang dahsyat yang memakan korban 1/4 penduduk bumi. Saudaraku, penunggang-penunggang kuda ini juga dituliskan dalam kitab Nabi Zakaria. Mereka itu utusan-utusan yang sebelum mereka meluncur itu sudah diutus oleh Tuhan. Mereka sudah menghadap kepada Tuhan seluruh penjuru bumi. Saudara bisa baca di dalam kitab Nabi Zakaria pasal 1 maupun pasal 6. Kemudian di dalam pemberitaan-pemberitaan yang sudah saya sampaikan bahwa penunggang-penunggang kuda itu bukan utusan kuasa kegelapan. Saudara, betapa dahsyatnya perang dunia yang saya sebut ini perang dunia ketiga. Karena masa lalu sudah mencatat ada perang besar yang menelan korban 50 juta orang, itu perang dunia pertama. Kemudian perang dunia kedua itu menelan 50 sampai 70 juta orang. Itu kesepakatan manusia disebut sebagai perang dunia, padahal 1/10-nya pun dari jumlah penduduk bumi waktu itu belum ada, saudaraku. Tetapi nanti ketika Wahyu pasal 6 ayat 7 sampai 8 digenapi, itu korbannya 1/4 penduduk bumi. Kenapa bisa begitu? Karena nanti itu perangnya itu bukan perang tradisional lagi, tembak-tembakan satu lawan satu, bom kecil-kecilan gitu, saudaraku. Kalau dulu perang dunia yang kedua itu diakhiri dengan dijatuhkannya bom nuklir oleh Amerika ke Jepang, ya saudaraku. Maka pada saat itu yang punya nuklir itu baru Amerika dan kemungkinan Rusia, tapi belum digunakan, ya saudaraku. Nah, pada saat Wahyu pasal 6 ayat 7 dan 8 digenapi, itu nanti hampir sebagian negara maju itu memiliki senjata nuklir, saudaraku. Amerika, Rusia, Cina, saudaraku, Israel, Iran, India, Pakistan, saudaraku, kemudian negara-negara Eropa, semua memiliki senjata nuklir, saudaraku. Kalau nanti ini terpicu satu konflik yang tidak bisa dikendalikan, kemudian meletus perang, maka korbannya memang sebegitu dahsyat. Oleh karena itu, Alkitab mencatat bahwa korban dari perang yang dahsyat ini, yang akan menandai, mengiringi pertobatan Israel, itu adalah perang yang memakan korban 1/4 penduduk bumi.
Dan saya sebut kemudian sebagai Perang Dunia yang ketiga, saudaraku. Nah, di sini kita bisa menemukan satu jawabannya. Saudaraku, kita belajar dari statistik ya, bahwa penduduk bumi sekarang, ini saat saya ngomong ini saudaraku, ini adalah sekitar 8,2 miliar manusia. Jadi, yang disebut perang di dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat 7 sampai 8, andai kata terjadi pada tahun ini atau tahun depan atau tahun depannya lagi, kurang lebih kan ya masih sekitar 8,2 8,3 begitu. Penduduk dunia masih 8,2 8,3 miliar. Jadi perang yang disebut dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat 7 sampai 8 itu apabila terjadi di tahun-tahun yang saya sebutkan tadi. Ini apabila saya tidak bernubuat, saudaraku. Ini saya tidak bernubuat, tetapi saudaraku semua saya serahkan pada Tuhan. Saudaraku, andai kata perang besar yang ditulis dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat 7 sampai 8 itu terjadi, maka korbannya itu tidak lagi 40 juta atau 50 juta atau mungkin 100 juta orang. Tidak, saudaraku, tetapi akan sekitar 2 miliar manusia mati. Karena apa? Karena perangnya nggak seperti dulu lagi. Sekarang banyak sekali negara-negara yang memiliki senjata pemusnah massal, saudaraku. Maka Alkitab ini, saudaraku, Alkitab ini betul-betul jenius, betul-betul luar biasa memberitahu kepada kita. Saudara, kalau perang besar itu meletus di dalam rangka penjangkauan Israel supaya Israel bertobat menerima Tuhan Yesus, saudaraku, maka perang di Wahyu pasal 6 ayat 7 sampai 8 itu korbannya adalah sekitar 2 miliar manusia atau lebih sedikit. Saudaraku, kenapa bisa begitu? Saudaraku, sebab cara perangnya itu beda dengan perang dunia 1, perang dunia 2, itu kan masih tembak-tembakan gitu, saudaraku. Nah nanti, saudaraku, saat Wahyu pasal 6 ini digenapi itu tidak gitu lagi. Pencet tombol gitu, saudaraku, meluncur ratusan nuklir, saudaraku. Nah, korbannya bisa saudara bayangkan sendiri. Kekuatan bom nuklir sudah ratusan kali dari kekuatan bom nuklir yang dahulu dijatuhkan oleh Amerika di Jepang. Ratusan bahkan ribuan kali satu nuklir yang diproduksi di era sekarang ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi nanti beriringan dengan kegerakan Buddha Putih, seiring dengan pertobatan Israel, maka perang itu akan terjadi. Kemudian sesudah itu juga akan ada perang lagi loh, saudaraku, yang besar. Ini belum Harmagedon, saudaraku. Masih perang lagi, perang besar yang dicatat di dalam kitab Wahyu pasal 9 ayat 13 sampai 16. Itu perang besar yang korbannya sepertiga penduduk bumi. Ya, saudara, kalau tadi Wahyu pasal 6 ayat 7 sampai 8 itu korbannya 1/4 penduduk bumi. Ini belum Harmagedon, saudaraku. Kemudian ada perang besar lagi yang memakan korban 1/3 penduduk bumi. Ini jedanya tidak lama. Bayangkan, saudaraku, kalau seseorang, kalau negara-negara terpicu untuk perang nuklir, itu jeda-jedanya itu tidak akan lama. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga melihat lagi satu perang yang dicatat di dalam kitab Wahyu pasal 9 ayat 13 sampai 16. Ya, dibaca coba. Wahyu pasal 9 ayat 13 sampai 16. Ini belum Harmagedon. Simak baik-baik ini. Yuk, dibaca. Lalu malaikat yang ke-6 meniup sangkakalanya, dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah, dan berkata kepada malaikat yang ke-6 yang memegang sangkakala itu, terus, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Terus, maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun, untuk membunuh 1/3 dari umat manusia. 1/3 dari umat manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi nanti perang besar yang terjadi sebelum perang Harmagedon
saudaraku, tetapi sesudah Perang Dunia yang ketiga. Nah, ini tentunya Perang Dunia keempat, itu korbannya sepertiga penduduk bumi. Terjadi akibat apa? Penghukuman sangkakala yang ke-6. Kalau tadi Perang Dunia ketiga itu akibat pembukaan meterai yang keempat, saudaraku. Kemudian Perang Dunia yang keempat yang memakan korban sepertiga penduduk bumi, ini akibat peniupan sangkakala yang ke-6. Mereka dikatakan, saudaraku, disiapkan bagi jam dan hari dan bulan dan tahun. Bayangkan, perang di dalam hitungan jam, hari, bulan, dan tahun yang bisa membunuh sepertiga dari umat manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian ayat 16 coba, ini yang berperan serta, tentara yang terjun di dalam Perang Dunia yang keempat itu berapa? Dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Amin. Jadi jumlah orang tentara, saudara, tentara yang akan terjun di dalam Perang Dunia yang keempat ini belum Harmagedon, saudaraku, masih di dalam kita menanti masa Harpaso, saudaraku, masih di dalam masa penghukuman 7 sangkakala, dan tepatnya ini sangkakala yang ke-6. Nanti akan muncul 200 juta tentara yang akan berperang di dalam Perang Dunia yang keempat. Ini belum Harmagedon, korbannya sepertiga penduduk bumi. Jadi yang dicatat di dalam kitab Wahyu pasal 9 ayat 13 sampai 16 ini juga perang besar. Lah, orang sering ini dilewati langsung tahu-tahu Harmagedon. Ya belum, saudaraku. Ini harus ada dulu, saudaraku. Perang yang memakan korban sepertiga penduduk bumi. Nah, kalau tadi akibat Perang Dunia yang ketiga di Wahyu pasal 6 ayat 7 sampai 8, itu kan penduduk dunia 8,2 M, terus dikurangi yang mati itu sekitar 2 M, jadi tinggal 6 M, ya saudaraku. 6 M, saudaraku, itu sepertiganya nanti akan mati. Jadi 2 M lagi nanti akan mati di dalam Perang Dunia yang keempat, maksud saya. Jadi korbannya itu sebetulnya jumlahnya hampir sama, saudaraku, sekitar 2 M. Kemudian penduduk bumi nanti tinggal sekitar 4 M, saudaraku. Ini setelah kita melewati kitab Wahyu pasal yang ke-9 ayat 13 sampai 16, dan itu gereja masih di bumi loh, saudaraku. Belum ada Harpaso, belum ada pengangkatan. Saudaraku, betapa harus kita itu betul-betul di dalam lindungan Tuhan, di dalam kasih karunia Tuhan, dalam kemurahan Tuhan, untuk bisa terhindar dari hal-hal yang begitu buruk. Saudara, firman-firman begini kalau sedang kita sampaikan, kita dengar itu enak, tetapi nanti ketika tiba gilirannya digenapi itu sangat pedih. Makanya Rasul Yohanes itu ketika menerima gulungan kitab kemudian memakannya dari tangan malaikat itu rasanya manis di mulut tetapi kemudian pahit di perut. Saudaraku, ketika firman seperti ini saya sampaikan, itu alangkah sukacitanya, tetapi nanti ketika digenapi itu begitu dahsyat, begitu mengerikan, begitu pilu. Saudaraku, jangankan kok itu, saudaraku, kegerakan kuda putih yang saya canangkan, kembalinya Injil kepada Israel, dan di dalam waktu dekat kita berusaha untuk ke Israel. Ini pun tantangannya berat, saudara. Kita di sana bukan di tengah-tengah suasana yang enak, yang nyaman, kita piknik, bukan, saudaraku. Tetapi di tengah-tengah desingan peluru, bukan peluru-peluru kecil yang wing, wing, wing gitu, enggak. Peluru-peluru yang nyerempet kuping gitu, enggak, saudaraku. Tetapi ini di tengah desingan peluru-peluru kendali besar, saudaraku. Saudara, doakan nanti supaya pada waktunya kita program, yaitu bulan November, itu Israel terbuka untuk kunjungan kita, untuk doa pemeteraian terhadap bangsa Israel.
kegerakan kuda putih. Sebab bagaimanapun juga Israel itu harus menerima Injil sebelum semuanya itu digenapi dan terjadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi korban dari perang dunia yang keempat itu adalah sepertiga penduduk bumi. Jadi karena sudah dikurangi 2M lewat perang dunia yang ketiga, maka di perang dunia keempat itu penduduk bumi 6M dan dikurangi sepertiganya menjadi nanti tinggal 4M. Nah, 4M inilah saudaraku nanti orang-orang yang dipilih untuk harpaso atau diungsikan atau tertinggal dan ikut di dalam masa antikris. Bahkan termasuk mereka nanti yang menyembah antikris itu termasuk di dalam jumlah yang 4M itu, saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi penduduk bumi setelah Wahyu pasal 9 ayat yang ke-16 itu nanti tersisa sekitar 4M. Itu kalau terjadi, saudaraku, perangnya itu di dalam waktu dekat loh, saudaraku. Tetapi kalau ternyata masih jauh, nanti pasti akan lebih banyak lagi, saudaraku, hitungannya, karena setiap saat, setiap tahun penduduk bumi itu selalu bertumbuh berkembang begitu cepat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi orang yang bisa melewati dua perang dahsyat itu, Wahyu pasal 6 ayat 7 dan 8, kemudian Wahyu pasal 9 ayat 13 sampai 16, itu perang dunia yang ketiga dan perang dunia yang keempat. Perang dunia ketiga itu karena penghukuman meterai yang keempat. Perang dunia keempat itu penghukuman karena tiupan sangkakala yang keenam, dan korbannya perang dunia ketiga itu korbannya 1/4 penduduk bumi. Perang dunia yang keempat itu korbannya 1/3 penduduk bumi. Kemudian penduduk bumi tersisa sekitar 4M, saudaraku. Itu kalau terjadi tidak di dalam waktu yang lama lagi, kurang lebihnya saja, saudaraku. Nah, orang yang bisa melewati perang yang dahsyat itu, dua perang yang hebat itu, kemudian tetap hidup, mereka adalah orang-orang pilihan yang nanti akan harpaso atau diungsikan, atau bahkan mungkin juga mereka termasuk orang yang tertinggal di masa antikris. Saudara, kemudian saya akan beritahu saudara yang namanya perang Harmagedon. Itu ternyata perang dunia kelima, saudaraku. Perang yang menandai Tuhan Yesus datang di awan-awan itu adalah perang Harmagedon. Ini ditulis perencanaannya pada Wahyu pasal 16 ayat 13 sampai 16. Itu perencanaannya. Nanti dikerjakannya di Wahyu pasal 19. Saudaraku, ini yang disebut perang Harmagedon, perang penghabisan di mana penduduk bumi sudah berkurang karena perang dunia yang ketiga di mana 1/4 penduduk bumi mati, kemudian perang dunia yang keempat di mana 1/3 penduduk bumi mati. Di perang Harmagedon itu penduduk bumi saya asumsikan sebagai 4 miliar begitu, saudaraku. Jadi ini sesuatu yang dahsyat, saudaraku. Perang Harmagedon itu perang penyudah, di mana nanti di dalam perang Harmagedon itu segala manusia, saudaraku, nanti akan mati. Kita akan membaca nanti di Wahyu pasal 19. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi perang Harmagedon itu perang dunia yang kelima. Saya akan kasih tahu saudara rahasianya kenapa dunia dihajar sampai dengan 5 kali perang dunia. Itu karena, saudaraku, Tuhan Yesus itu dulu juga mati di kayu salib karena 5 luka. Ya, saudaraku, luka di kedua tangan, di kedua kaki, di lambung, saudaraku. Kemudian mahkota duri dicambuk. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka dunia juga akan dihajar dengan 5 kali perang dunia. Ini satu pembukaan rahasia firman namanya, bukan gadok-gadok nih. Ini rahasia firman, pembukaan rahasia firman. Jadi perang Harmagedon itu yang akan menyudahi segala macam yang hidup, segala manusia. Kita akan membaca perencanaan dari perang Harmagedon di dalam Wahyu 16
ayat 13 sampai 16. Ini perang dunia yang kelima. Saudaraku, ini perencanaannya, dan namanya ini perang Harmagedon. Itu perang dunia kelima. Saudaraku, coba dibaca Wahyu 16 ayat 13 sampai 16. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai kata. Terus? Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia. Iya, raja-raja di seluruh penjuru dunia nanti akan dipengaruhi oleh roh-roh setan yang keluar dari iblis dan nabi palsu. Terus untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Iya, jadi mereka itu disiapkan untuk peperangan hari Tuhan, yang hari Allah yang Maha Kuasa. Raja-raja di bumi itu nanti akan dihasut, saudaraku, dipengaruhi untuk melawan Tuhan Yesus Kristus. Ayat 15. Lihatlah, aku datang seperti pencuri, berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Ya, Wahyu 16 ayat 15, lihatlah aku datang seperti pencuri. Ini kenapa Tuhan ngomong begitu? Karena bukan kepada mempelai. Wahyu 16 ayat yang ke-15, ini adalah orang-orang yang tertinggal pada saat masa antikris. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kepada mempelai, Tuhan katakan, karena kamu hidup di dalam terang, saudaraku, seperti pernah saya sampaikan bolak-balik itu, anak terang itu tidak akan kecurian, saudaraku, tetapi orang yang hidup di dalam kegelapan akan mendatangi, akan menjumpai hari Tuhan itu seperti pencuri. Tetapi kamu bukanlah anak-anak kegelapan. Nah, saudaraku, ketika nanti masa antikris itu terjadi, saudaraku, maka di Wahyu pasal 16 ayat 15, kan Wahyu pasal 13 itu dimulainya masa antikris. Ini datangnya kepada orang-orang yang tertinggal, itu dikatakan seperti pencuri, ya saudaraku. Ayat 16. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Ya, jadi raja-raja tadi akan dikumpulkan di satu tempat yang di dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Ini yang disebut perang Harmagedon, dan ini merupakan perang dunia kelima. Sebab perang dunia ketiga itu Wahyu pasal 6 ayat yang ke-78, korbannya 1/4 penduduk bumi. Perang dunia yang keempat itu Wahyu pasal 9 ayat yang ke-13 sampai 16, itu korbannya 1/3 penduduk bumi akibat tiupan sangkakala yang ke-6. Kalau perang dunia ketiga tadi akibat pembukaan meterai yang keempat, perang dunia keempat akibat tiupan sangkakala yang ke-6, maka saudaraku, perang Harmagedon ini adalah perang penyudah. Saudaraku, sebagaimana dahulu Tuhan Yesus itu mati karena 5 luka, maka dibalaskan kepada dunia, juga dihukum dengan 5 kali perang yang begitu dahsyat. Saudaraku, dan pelaksanaan dari perang Harmagedon itu adalah di kitab Wahyu pasal 19 ayat 11 sampai 21. Ini agak panjang dibacakan. Wahyu 19 ayat 11 sampai 21. Lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Amin. Di sini ada, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ini Tuhan Yesus. Kalau Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2, penunggang kuda putih itu hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk mengembalikan Injil itu ke Israel, saudaraku. Tetapi penunggang kuda putih di Wahyu pasal 19 ayat yang ke-11 ini Tuhan Yesus sendiri. Bisa paham di sini, saudaraku? Jadi Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2, penunggang kuda putih yang diberi tugas oleh Tuhan untuk menjangkau Israel, membawa Injil itu kembali.
kepada Israel itu kegerakan kuda putih di Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2 itu hamba Tuhan. Tetapi Wahyu pasal 19 ayat 11 ini Tuhan Yesus sendiri. Ayat 12. Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Terus? Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Terus? Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Terus? Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang Maha Kuasa. 16. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. 17. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit. Inilah pelaksanaan perang Harmagedon. Wahyu pasal 19 ayat 17 sampai 21. Korbannya semua mati. Coba dibaca lagi ayat 17 sampai 21. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit, katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar. Terus? Supaya kamu makan daging semua raja. Ya, semua raja. Terus? Dan daging semua panglima. Semua panglima. Terus? Dan daging semua pahlawan. Terus? Dan daging semua kuda. Terus? Dan daging semua penunggangnya. Terus? Dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar. Iya, jadi daging, segala macam daging itu dihabisi sini, saudaraku. Terus? Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Amin. Ini yang dikumpulkan oleh nabi palsu dan iblis di Wahyu pasal 16 di Harmagedon tadi. Dan aku melihat binatang itu, antikris, dan raja-raja di bumi yang sudah dihasut oleh binatang-binatang najis di Wahyu pasal 16 tadi, saudaraku, serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Jadi nanti di akhir zaman ada kesepakatan, saudaraku, untuk menentang, melawan Tuhan Yesus Kristus, saudaraku. Terus? Maka tertangkaplah binatang itu, dan bersama-sama dengan dia nabi palsu, yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Amin. Tertangkaplah binatang itu bersama-sama dengan dia nabi palsu. Jadi yang ditangkap di sini adalah antikris dan nabi palsu, langsung dicampakkan ke neraka. Dia penghuni neraka pertama. Saat ini urung ana neraka itu, saudaraku, sing manggon di sana belum ada. Penghuni neraka pertama itu adalah antikris dan nabi palsu. Nah, di mana orang-orang meninggal saat ini? Mereka berada di dalam satu tempat yang kalau orang-orang kudus itu disebut paradise, ya, seperti Bapak Abraham, saudaraku. Kalau orang-orang yang tidak baik itu berada di satu tempat yang namanya Hades, semacam tahanan. Sebelum dihakimi itu orang belum dicemplungkan neraka, saudaraku. Jadi dihakimi dulu. Belum dihakimi kok langsung masuk surga, saudaraku, langsung masuk neraka? Ya tidak, saudaraku, dihakimi dulu. Makanya ada yang namanya hari penghakiman, ya, penghakiman kursi Kristus itu untuk menentukan kedudukan di Wahyu pasal 19, ya. Kemudian ada pengadilan tahta putih itu untuk menentukan kedudukan orang-orang di neraka. Kalau jadi pengadilan kursi Kristus itu untuk menentukan posisi orang-orang di kerajaan surga, atau bahasa lainnya perjamuan malam kawin anak domba. Sedangkan pengadilan aras putih atau pengadilan aras putih itu nanti tujuannya adalah untuk menentukan seberapa berat orang itu mau dihukum, saudaraku. Jadi di sini
antikris dan nabi palsu itu ditangkap dan langsung pertama-tama dilempar ke lautan api dan belerang, ke neraka kekal. Ayat 21 perhatikan baik-baik. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Amin. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Saudaraku, pada saat perang Harmagedon itu semua orang dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu. Semua mati. Oleh sebab itu, saudaraku, perang Harmagedon itu merupakan peperangannya Tuhan. Ya, saudaraku, kalau perang nuklir mungkin masih ada yang bisa selamat, ya, sembunyi di bunker atau karena fasilitas dan perlindungan Tuhan, saudaraku. Tetapi ketika nanti Tuhan Yesus Kristus datang, perang melawan Tuhan, itu nggak ada yang bisa selamat, saudaraku, meski sembunyi di bunker. Saudara, Tuhan bisa menjangkau, mencapainya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian kalau saudara mungkin bertanya lagi, loh Pak Pendeta, akan ada perang lagi Gog Magog, itu perang apa? Saudaraku, saya terangkan sedikit. Sedangkan Gog Magog itu adalah perang setelah kerajaan 1000 tahun damai. Artinya sudah dalam tubuh kebangkitan semua. Tubuh kebangkitan orang-orang kudus yang ada di kerajaan 1000 tahun damai dengan tubuh kebangkitan orang-orang yang jahat, orang-orang yang tersesat, bersama dengan iblis yang dilepas dari dalam penjara. Coba kita akan baca dalam ayat terakhir ini, Wahyu 20 ayat 7 sampai 10. Wahyu 20 ayat 7 sampai 10. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Ya, perhatikan baik-baik. Jadi setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Terus, dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Terus 9 ini bahasa kias untuk kebangkitan orang-orang yang sesat. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Terus, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, jadi di sini kebangkitan orang-orang yang tidak benar itu digambarkan laksana mereka naik ke seluruh dataran di bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Ini kota apa, saudaraku? Ini Yerusalem baru. Kita yang sudah berada di dalam tubuh kemuliaan, orang-orang kudus yang sudah dibangkitkan dahulu, saudaraku, di dalam kebangkitan pertama. Saudaraku, orang-orang yang harpaso, orang-orang kudus, orang-orang benar, saudaraku, ini mewarisi kerajaan 1000 tahun damai. Tetapi orang-orang sesat, orang-orang jahat itu tidak dibangkitkan di kerajaan 1000 tahun damai, dan mereka akan dibangkitkan ketika Wahyu pasal 20 ayat 9 ini kemudian dihasut oleh iblis, karena saat itu berbarengan dengan iblis dilepas, saudaraku, dari penjaranya. Setelah berakhir 1000 tahun itu, iblis dilepas, kemudian menghasut roh arwah orang-orang yang tersesat itu untuk melakukan satu perang besar, perang yang mengakibatkan langit, bumi, dan seisinya lenyap. Saudaraku, kalau nuklir itu meskipun seluruh nuklir diledakkan, itu tidak akan membuat langit, bumi lenyap, saudaraku. Tetapi ketika pertempuran tubuh kebangkitan itu terjadi, langit, bumi dikatakan lenyap, saudaraku. Kemudian nanti ada tahta putih, saudaraku. Saya tidak akan menjelaskan ke sana. Besok kita akan pelajari hal itu.
Jadi di sini saya akan menyampaikan kepada saudara yang akan terjadi mengiringi pertobatan Israel. Itu adalah satu perang yang begitu dahsyat yang memakan korban 1/4 penduduk bumi. Saya tidak akan mengatakan itu tahunnya kapan ya, saya tidak berani mengatakan hal-hal yang seperti itu. Tetapi yang jelas, kalau Israel ada tanda-tanda menerima Tuhan Yesus lewat kegerakan kuda putih, di mana saya mencanangkan, ayo kita sekarang memiliki hati yang terbeban untuk menjangkau bangsa Israel, untuk keselamatan bangsa Israel, supaya mereka menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka saudaraku, ketika Israel itu nanti dimeteraikan, itu waktunya beriringan dengan perang yang dahsyat ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati.